Selamat siang ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kita memulai ibadah kita. Mari kita mau mengangkat tangan kita, kita mau mengangkat hati kita mau memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Memandang wajah
kami berterima kasih kepadamu Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga. Kami naikkan ucapan syukur kami sebab kami ada semua hanya karena Engkau yang memelihara dan melindungi, menjaga kami. Siang hari ini Tuhan Yesus kami mau beribadah, memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami minta biar Roh Kudus-Mu yang menuntun ibadah ini, Roh Kudus yang menguasai seluruh jalannya ibadah ini, mulai dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya. Kami minta Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan Yesus yang mengambil alih seluruhnya. Engkau yang akan memakai setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan mengambil bagian dalam ibadah siang hari ini. Engkau urapi dengan urapan-Mu ya Tuhan. Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah kaum wanita siang hari ini, sehingga ibadah kami siang hari ini adalah ibadah yang benar-benar mempermuliakan nama-Mu, ibadah yang benar-benar menyukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu jalannya ibadah kami, semua kekuatan mereka kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari kami semua diberikan kebebasan dan sukacita untuk kami memuji-Mu, untuk kami menyembah dan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Kita mau mengangkat pujian bagi Tuhan, bahwa kita sudah itu diberi Tuhan kuasa untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, kita angkat pujian diberi kuasa dari Raja Mulia. Kekuatan dan mazmurku. Hanya
hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih dariku. Kasih setiamu tak lebih dariku. Kasih setiamu tak lebih dariku. Kita mau angkat pujian, biar terukur besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Senyum. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada
kasih setiamu besar selamanya. Pada saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Tuhan, bahwa kasih Tuhan sungguh besar bagi kehidupan kita. Mari ibu-ibu, kita mengangkat pujian untuk firman Tuhan, kita mau mengatakan, hanya Kau Tuhan penolongku.
mengucap syukur buat kasih dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Pada siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah menaikkan pujian, ucapan syukur kami kepadamu. Biarlah pujian kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari beracaralah Engkau Tuhan, berfirmanlah Engkau Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Urapi dia Tuhan, biarlah ia boleh berkata-kata hanya daripada Engkau saja. Dan kami yang mendengarkannya, baik yang di tempat ini, baik yang di rumah, boleh menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kami mau duduk manis seperti Maria Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pertama saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang ibu-ibu. Bersyukur kepada Tuhan, saat ini kita masih lagi boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita masih lagi boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, terima kasih buat seluruh pengurus kaum wanita yang boleh memberikan kesempatan kepada saya. Terlebih saya mengucap syukur, Tuhan masih lagi mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, Daud adalah raja pilihan Tuhan untuk menggantikan Saul. Daud raja kedua dari kerajaan Israel, yang Daud adalah seorang raja yang populer ya, dan yang paling lama memerintah. Saudaraku, ia adalah salah satu tokoh Alkitab yang terkenal, yang sangat dikasihi Allah ya, khususnya dalam perjanjian lama ya. Dia lahir di Bethlehem, Efrata sekitar Yehuda. Ayahnya bernama Isai. Jadi Daud adalah bungsu dari 8 anak laki-laki Isai. Ibunya bernama Nitsefet. Saudaraku, Daud sebagai hamba dari Saul ya. Meskipun ya dia menjadi hamba dari Saul, meskipun dia sudah diurapi menjadi raja oleh Nabi Samuel. Saudaraku, rupa-rupanya ya Raja Saul masih enggan lengser dari jabatannya sebagai raja ya. Saudaraku, saya teringat 23 Juli 2001 orang sudah dilantik saudaraku, tetapi yang lamanya tidak mau lengser. Dia masih mengatakan bahwa dialah pemimpinnya. Jadi saudaraku, lengser-melengser itu bukan baru ada sekarang, tapi sudah ada sejak zaman raja-raja. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud dipilih ya dari seluruh orang Israel, salah satunya hanya Daud, untuk datang dan bermain kecapi di hadapan Raja Saul. Dan saat Daud bermain kecapi, roh jahat yang hidup yang ada di dalam diri Saul, dia keluar. Sehingga apa yang dirasakan? Saul merasa lega, dia merasa nyaman ya. Saudaraku, Daud saudaraku adalah salah seorang pahlawan yang selalu membela bangsanya, yaitu bangsa Israel. Dia seorang pemberani saudaraku. Pada saat Raja Saul dan orang-orangnya bertempur melawan orang-orang Filistin, saudaraku, Daud saudaraku, dia menghadapi Raja Saul ya. Dia menawarkan dirinya untuk melawan tentara orang-orang Filistin. Raja Saul melihat orang kecil begini, ya saudaraku, bagaimana dia bisa bertempur melawan tentara orang-orang Filistin? Tapi Daud dia tetap menawarkan dirinya, ya saudaraku. Dia mau melawan siapa saudaraku? Melawan pendekar, melawan pahlawannya orang Filistin yang tingginya 6 hasta, ya 1 jengkal, yang bernama Goliat dari Gat. Saudaraku, secara logika, dilihat dari sudut pandang manapun saudaraku, ya Daud tidak mungkin menang, ya.
Saudaraku, sementara Goliat yang tinggi besar sejak mudanya sudah jadi prajurit, ya. Sementara siapakah Daud? Ya, dia hanya sebagai gembala kambing domba ayahnya, yaitu Isai. Ya, saudaraku, pertarungan yang tidak seimbang. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ya, hanya dengan satu batu licin, ya, diumbannya, ya, tepat kena sasaran, ya, itu batu melekat tertancap di dahi daripada Goliat. Apa yang terjadi, saudaraku? Goliat langsung jatuh tertelengkup mukanya ke tanah hanya dengan satu batu licin. Tentunya batunya tidak besar. Kalau batu besar dengan ketepel dia nggak akan jauh larinya itu batu, ya. Batu yang kecil. Daud siapkan 5 batu. Dia ambil dari dasar sungai, ya. Tetapi hanya dengan satu batu licin Goliat, saudaraku, jatuh, ya saudaraku, mukanya sampai ke tanah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dengan keyakinan dan percaya akan pertolongan Tuhan, Daud berhasil, ya, mengalahkan Goliat si raksasa itu, ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-50 saya bacakan. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud dapat mengalahkan orang Filistin itu, mengalahkan Goliat, maaf. Berarti Daud menang, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sejak itu, saudaraku, ya, sejak Daud menang, saudaraku, Daud menjadi terkenal di bangsa Israel, ya. Saudaraku, dia mendapat simpatik yang luar biasa dari rakyat Israel, dari bangsa Israel, saudaraku. Hal ini, saudaraku, membuat, saudaraku, Saul iri hati, benci, dengki terhadap Daud. Bahkan Saul, saudaraku, dia ingin membunuh Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya, saudaraku, Daud dia mengembara, saudaraku, ke sana kemari, ya, selama Saul masih hidup, ya. Saul sangat benci, ya, dengan Daud. Kenapa, saudaraku? Jelasnya kita baca di dalam 1 Samuel 18, ya, ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ya, luar biasa, saudaraku. Itu yang membuat Saul benci. Itu wanita sudah menari-nari, dia bilang, Saul cuman beribu-ribu, sementara Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Makin benci Saul terhadap Daud. Ya, dia benci, ya, Daud sampai selamanya. Ya, itu sebabnya dia selalu mau memburu, dia mau membunuh Daud, saudaraku. Di mana dia dengar ada Daud, ya hampir dia mau bunuh Daud, saudaraku. Sekalipun, ya, Saul selalu, ya, mengejar Daud, ya, namun Daud selalu luput, ya, dari tangan Saul. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan selalu menyertai Daud, ya. Daud terpaksa, saudaraku, harus mengungsi ke negeri orang. Kemana Daud pergi, saudaraku? Dia pergi mengungsi ke Filistin, ya, ke Akhis, raja kota Gad, selama 1 tahun 4 bulan. Ya, di Filistin, saudaraku, Daud, saudaraku, menjadi pengawal, ya, menjadi kepercayaan Raja Akhis. Namun demikian, saudaraku, Daud tidak berkhianat terhadap bangsanya. Ya. Dan setelah, saudaraku, Saul mati, saudaraku, barulah Daud, ya, menjadi raja sepenuhnya di Israel. Dia dilantik oleh Nabi Samuel pada usia ke-30 tahun. Selama 40 tahun Daud boleh menjadi raja Israel. Dan umur 70 tahun, ya, Daud mati, saudaraku, ya. Saudaraku, yang kalau kita baca di Alkitab, raja-raja usianya panjang, ya, saudaraku. Tapi Daud, ya, 70 tahun, ya, dia sudah mati, saudaraku. Ya, mau buat raja wafat, ya, saudaraku.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ya. Daud dapat mengalahkan, ya, Goliat, saudaraku. Yang tadinya Goliat dia berteriak-teriak, dia mengejek, dia menantang, ya, tentara orang-orang Israel, ya. Goliat katakan, saudaraku, katakan bahwa pilihlah salah satu dari kalian untuk dapat bertempur melawan, ya, membunuh aku, katanya. Jika kalian bisa menang, bahwa bangsa kami Filistin akan menjadi hambamu, akan takluk kepadamu. Tapi begitu pula sebaliknya, ya. Kalau Israel yang kalah akan menjadi hamba dan takluk kepada Filistin. Tetapi saudaraku, kita bisa melihat, ya, penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada Daud hanya dengan satu batu licin, ya, yang tertancap di dahi Goliat sampai Goliat tumbang, saudaraku, ya, dia mati, ya. Apa yang terjadi pada saat Goliat mati? Tentara orang Filistin langsung cabut, mereka kabur, saudaraku. Orang-orang Israel, saudaraku, mereka bersorak-sorak, ya, saudaraku. Bukan sampai di situ saja, mereka mengejar, saudaraku, tentara orang Filistin, ya. Mereka bunuh, saudaraku, sampai bergelimpangan, saudaraku, di Gad, ya, di Ekron. Raja Saul, saudaraku, bertanya, siapakah anak muda ini? Gak ada yang tahu. Akhirnya dipanggillah Daud menghadap Raja Saul. Sambil dia sudah memegang kepala dari pendekar, dari pahlawan Filistin itu, ya, itu kepala juga ditebas dengan senjata atau pedangnya si Goliat sendiri. Raja Daud kan dengan hanya satu batu. Setelah tumbang si Goliat, dia ambil pedangnya, ya, dia tebas, dia bawa kepada Raja Saul, saudaraku, ya. Anak siapakah engkau, anak muda? Daud menjawab, hamba adalah anak daripada Isai, orang Bethlehem. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud, ya, saudaraku, yang kecil dapat mengalahkan Goliat yang besar, saudaraku. Pertanyaannya, Daud yang kecil, ya, menang melawan Goliat yang besar, ya. Mengapa, saudaraku? Mengapa dia bisa menang? Poin yang pertama, saudaraku, karena Daud datang dengan nama Tuhan, ya. Daud datang dengan nama Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 dikatakan, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud datang dengan nama Tuhan. Daud hanya bermodalkan nama Tuhan, nama yang berkuasa. Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, siapakah nama yang berkuasa? Mereka akan berteriak, nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, begitu pula, ya, di dalam kehidupan ini, ya, kita harus berhadapan dengan raksasa, dengan Goliat, saudaraku, ya, raksasa dalam menghadapi permasalahan, ya, raksasa beban tanggungan, pergumulan, baik di dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha dagang bisnis yang kita punya, dalam pelayanan, ya. Saudaraku, episode kedua, ya, menghadapi juga apa? PSBB, saudaraku. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita hadapi semua itu dengan nama Tuhan. Kita hadapi dengan nama Yesus, ya. Namanya berkuasa. Nama Yesus sangat berkuasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Saya kalau berdoa, saudaraku, saya suka katakan, Tuhan Yesus, saya bangga berbahagia memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang namanya Yesus Kristus. Tidak ada Allah selain Engkau. Itu sebabnya, saudaraku, segala sesuatu yang harus kita hadapi, saudaraku, ya, mari kita menghadapi hanya bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena namanya berkuasa. Nama Yesus berkuasa. Poin yang kedua,
Mengapa Daud yang kecil menang ya melawan Goliat yang besar? Saudaraku, karena Daud hidup berkenan di hati Allah ya. Daud senang berdoa, Daud senang memuji Tuhan, Daud selalu mengundang Tuhan dalam kehidupannya ya. Daud katakan apa saudaraku? Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Itu sebabnya saudaraku, Tuhan ya menyertai Daud ya. Dia menyertai Daud dimanapun Daud pergi dan berada ya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-14 ya. 1 Samuel 18:14 katakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saudaraku, kita mau belajar ya dari sikap Daud ya, yang berkenan di hati Allah ya. Berarti Daud selalu setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Daud setia, senang berdoa, senang memuji Tuhan, selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, mengikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatu yang dia hadapi ya saudaraku. Dan tidak lupa ya saudaraku, Daud dia selalu apa? Selalu merenungkan Tauratnya dan melakukannya. Tuhan menyertai Daud, Tuhan juga menyertai kita. Saya mau cepat. Poin yang ketiga saudaraku, mengapa Daud yang kecil menang melawan Goliat yang besar ya? Karena Tuhan melihat Daud sangat beriman kepadanya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. Kita mundur di ayat yang ke-37 katakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu ya. Saudaraku, kemenangan Daud tidak bisa dilepaskan dari imannya kepada Tuhan ya. Jadi Daud bisa menang tidak terlepas dari imannya yang kuat kepada Tuhan. Saudaraku, Daud bukan hanya percaya bahwa dia dapat melawan raksasa Goliat, tetapi saudaraku, ia pun percaya ya bahwa ia pasti menang. Inilah yang menjadi satu keyakinan dan percayanya Daud luar biasa. Dia pasti dapat melawan dan dia pasti menang. Demikian juga dengan kita semua saudaraku, mau terus beriman kepada Tuhan. Apapun, siapapun raksasa Goliat, raksasa yang manapun yang ada di hadapan kita, terus beriman kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus menguatkan iman percaya kita. Saudaraku, salah satu untuk dapat melawan dan mengalahkan Goliat, untuk dapat melawan dan mengalahkan ya raksasa-raksasa musuh yang ada di hadapan kita adalah dengan menggunakan senjata iman. Itu sebabnya saudaraku, betapa kita perlu ya pelihara iman percaya kita di dalam Tuhan. Iman kita semakin kuat, apapun datang dalam kehidupan ini, hadapi dengan senjata iman kita di dalam Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 3 poin saya berikan saat siang hari ini untuk dapat ya mengalahkan raksasa, supaya kita bisa mengalahkan dan kita menang. Yaitu yang pertama, kita datang dengan nama Tuhan, nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa ya, nama Yesus, nama yang berkuasa. Poin yang kedua saudaraku, kita bisa mengalahkan dan menang karena apa? Karena ada Allah yang menyertai kehidupan kita. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin menang menghadapi raksasa apapun juga. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita pasti menang. Poin yang ketiga saudaraku, kita dapat mengalahkan raksasa apapun ya saudaraku. Masalah ya saudaraku, dapat mengalahkan musuh, yaitu dengan satu senjata. Senjata kita adalah apa? Dengan senjata iman. 3 poin saya berikan saat siang hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pedoman dalam kita menjalankan kehidupan ini. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ibu-ibu, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita juga sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Pada saatnya kita akan mengakhiri ibadah kaum wanita ini. Mari kita mengucap syukur, mengatakan terima kasih Tuhan buat kasih setia. Kasih ya Tuhan buat kesempatan pada siang hari ini. Ibu-ibu Antioquia boleh berbakti dan memuji Engkau. Terlebih Tuhan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Karena firman itu menjadi kekuatan bagi kita dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini Tuhan. Kau berkati yang telah membawakan firman-Mu dan terlebih Tuhan buat kami yang mendengarkannya. Terima kasih buat semuanya itu ya Tuhan. Kami berdoa buat negara kami dengan suasana keadaan begini ya Tuhan. Tapi Engkau memberikan kekuatan dan ketenangan buat kehidupan kami. Yang merawat ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat mereka, beri kesehatan buat mereka. Supaya mereka boleh dapat merawat segala apa yang mereka perbuat dalam rumah sakit itu. Terima kasih ya Tuhan. Buat kesempatan siang hari ini kami percaya Engkau berkati kami maupun yang ada di mana kami berada maupun di rumah. Tapi kami percaya Engkau berkati kehidupan kami. Tiap rumah tangga dan keluarga Engkau berikan kekuatan dan kesehatan selalu. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh dapat memuliakan nama Engkau dan memuji Engkau lebih mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat semuanya itu yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berkelaskan dosa kami. Haleluya. Amin.